Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba dua orang lelaki datang dan memapah lenganku lalu membawa aku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, naiklah. Aku tidak sanggup untuk mendakinya, kataku. Kami akan memudahkan untukmu, kata keduanya. Maka aku pun mendakinya. Sesampainya aku di puncak gunung itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Aku bertanya, suara apa itu? Itu suara lolongan penghuni neraka. Kemudian mereka membawaku. Aku melihat sekelompok manusia digantung dengan urat-urat kaki mereka. Sudut mulut mereka terkoyak dan mengalirkan darah. Aku pun bertanya siapa mereka itu, maka dijawab mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum tiba waktunya. Orang-orang yang berani nggak puasa tanpa uzur, ini dia siksaannya. Digantung kakinya di atas, robek mulutnya, lalu mengalirkan darah sambil terus menjerit-jerit. Lalu mereka membawaku, tiba-tiba aku melihat sekelompok orang yang menggelembung, sangat besar badannya, sangat bau dan sangat busuk. Lagi rupanya sangat buruk sekali. Udah bengkak, busuk, bau. Aku pun bertanya siapa mereka? Mereka adalah para pezina laki-laki dan wanita. Jadi di antara bentuk siksaan dari orang yang berzina, apakah laki-laki wanita, tidak taubat sampai mati, badannya bengkak, baunya busuk, wajahnya buruk. Kemudian mereka membawaku lagi. Tiba-tiba aku melihat kaum wanita yang digerogoti ular payudara mereka. Payudaranya digigit-gigit ular. Lalu aku bertanya, ada apa dengan mereka? Mereka adalah wanita-wanita yang menahan air susu mereka terhadap anak-anak mereka. Jadi wanita yang tidak mau menyusui anaknya, sayang kalau menyusui anak nanti bentuknya jadi berubah. Maka orang yang seperti itu nanti akan digigit-gigit ular payudaranya. Na'udzubillah. Kemudian tiba-tiba aku melihat sekelompok anak-anak bermain-main di antara dua sungai. Siapakah mereka? Kata Nabi SAW, mereka adalah anak-anak kaum muslimin. Jadi anak kaum muslimin yang meninggal dunia, anak-anaknya sebelum dewasa, maka mereka bermain-main di antara dua sungai. Dari riwayat juga mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim. Kemudian mereka membawaku naik ke sebuah tempat yang tinggi. Tiba-tiba aku melihat tiga orang sedang minum khamr. Ada orang lagi minum khamr. Siapa mereka? Itu. Maka malaikat yang membawaku menjawab, ini adalah Ibrahim, Musa dan Isa alaihi salam. Mereka sedang menunggumu. Khamr, minuman keras, haram di dunia, tetapi nanti di akhirat halal. Di surga halal minum minuman keras. Maka jangan pernah mencicipi minuman keras di dunia. Jangan. Walaupun penasaran, jangan. Agar kita bisa merasakannya nanti di surga. Karena ada ancaman orang-orang yang minum khamr di dunia, dia tidak akan merasakannya nanti di akhirat. Na'udzubillah. Ini disebutkan dalam buku Ensiklopedi Larangan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, hadis ini menunjukkan haram hukumnya sengaja berbuka sebelum waktunya, yakni tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Sampaikan kepada anak-anak kita, orang yang enggak puasa begini hukumannya. Kemudian berbuka pada waktu belum waktunya, yakni misalnya Ramadan belum selesai udah Id duluan, atau belum maghrib dia sudah batal duluan, maka orang yang seperti itu tidak dapat ditebus kecuali dengan taubat nasuha dan banyak-banyak mengerjakan puasa sunnah. Jadi kalau ada orang yang sengaja enggak puasa tanpa udzur atau batalin puasa tanpa udzur, maka apa tebusannya? Tebusannya adalah bertaubat kepada Allah. Enggak bisa diqadha kalau yang sengaja. Kemudian dia hendaknya banyak-banyak beramal saleh, di antaranya mengerjakan puasa sunnah. Karena nanti di akhirat yang pertama kali akan dilihat adalah amal wajib kita. Kalau bagus, yang lain dianggap bagus. Tapi kalau amal wajib kita itu jelek, maka disempurnakan dengan amal sunnahnya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Kau bebankan dengan mudah
dengan senang, dengan berkah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari mengerjakan dosa-dosa. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga dan jauhkanlah kami dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.